kan nanti beda lagi Beda lagi. zakat mal. Kalau ini zakat fitrah itu adalah zakat jiwa kita. Berarti Jiwa semua. disamaratakan ya Jadi berarti semua ya. jiwa yang hidup itu di bulan Ramadan itu. Mungkin untuk zakat fitrah itu boleh nggak boleh lebih atau boleh dilebihkan? Iya, kalau lebih itu namanya sedekah. Kalau lebih, kalau kurang ya bukan zakatnya, nggak masuk zina. Jadi kalau lebih boleh. Bulannya nggak masuk itu sedekah. Kita baru paham sih kalau misalkan dikira mah Iya. persenan ya. Kalau persenan kan emang zakat Itu mal ya. zakat mal. Mal. Ya, zakat mal Itu zakat fitrah, zakat fitrah itu kan juga. ada 2,5% Dihitungnya per kepala. Ada juga kalau yang pertanian itu kan ada yang di tanahnya tanda hujan sama yang dipakai irigasi, irigasinya bayar, itu berbeda ya persentasenya. Ya, tadi Kemudian yang ternak kan ada juga nanti berapa sekian berapa yang harus dikeluarkan ternaknya. Nah tadi kan kata Pak Markum itu bayar zakat itu paling bagus itu di akhir Ramadan. Itu di akhir lah intinya. Nah itu tuh maksud di akhir itu di Ramadan keberapa itu Pak Markum? Paling Iya. baik lah. Intinya tadi lebih semakin akhir memang semakin baik, semakin bagus lah, semakin afdol. Cuman kita juga jangan sampai merepotkan Iya, panitia gitu. juga. Karena panitia kan biasanya ada tanggal deadline-nya. Karena apalagi dia kalau di Jakarta ini orang udah mau mudik kan, jadi ketika dia udah mau pulang kampung, ya minta tolong diselesaikan yang belum bayar zakat, maka udah mau disalurkan misalnya. Ya kita ikut lah, kita ikut panitia. Itu biar teman-teman di rumah tuh nggak salah paham Pak Markum ya. Soalnya tadi Pak Markum bilang semakin akhir semakin baik. Jangan Iya, amin semakin 1 jam akhir. juga ya. Teman-teman di rumah jangan amin 1 jam baru bayar zakat. Mentang-mentang bilang kayak gitu. Iya, memang ada di situ keutamaan, tapi ada keutamaan lain yang jangan sampai kita mengorbankan mengejar keutamaan yang kecil, tapi ada keutamaan yang besar kita tinggalkan. Iya. Itu keutamaan tadi, penyaluran yang sehat, kemudian tidak merepotkan orang lain, dan juga jangan sampai kelewat waktunya. Iya. Nah, Pak Markom, bagaimana ya cara kita itu mendorong lebih banyak orang untuk sadar pentingnya zakat? Karena sekarang itu banyak orang yang menganggap bahwa zakat itu untuk apa gitu zakat ya? Mungkin banyak yang berpikir seperti itu. Jadi untuk menyadarkan orang-orang itu bagaimana? Iya, tadi memang kita semua paham, kita harus paham bahwa dalam diri kita itu ada hak pihak lain. Jadi kita mendapatkan punya harta, itu kan kita punya uang penghasilan yang kita punya harta itu kan pasti melibatkan pihak lain, karena ada yang membayar, ada juga yang mendapatkan jasa yang kita berikan, sehingga itu kita punya penghasilan, sehingga harta pun menjadi masuk pada kita. Jadi ada keringat orang lain itu, sehingga ada masuk harta ke kita, makanya kita mengeluarkan zakat itu. Begitu juga harta yang kita miliki kadang-kadang ada kotor-kotorannya, ada misalnya ada debu-debunya lah istilahnya. Kalau kita punya harta ada yang debu-debunya, kotor-kotorannya, penyakit-penyakitnya, ketika kita bayarkan zakat itu mensucikan, mensucikan harta kita. Ya, jadi menyatakan bahwasanya zakat itu tuh harta kita itu belum sepenuhnya milik kita. Iya. Iya, karena kita makan aja, kita kan dari hasil keringat banyak orang. Kita makan nasi yang ada di depan kita, itu kan ada keringatnya petani yang mencangkul dan membajak sawah, kemudian mengangkut padi dan seterusnya, dan dari kampung kemudian ke kota, kemudian
digiling dan prosesnya panjang, itu nggak sampai ke hadapan kita. Itu dari segi makanan aja, hingga disitulah ada hak-hak orang lain juga, keringat-keringat orang lain juga dalam harta kita. Kita punya uang 100 juta, ada yang membayar ke kita, ada yang kita minta uangnya, dan ada yang berkorban untuk dapat harta yang kita menjadi bagian dari di situ, sehingga itu butuh penyucian dari harta kita. Makanya fungsi zakat itu juga bagian dari mensucikan harta kita. Tujuannya itu ya berarti. Iya, tujuan zakat itulah namanya zakat itu kan zaki, itu mensucikan zakat. Jadi makna arti zakat sendiri itu memang mensucikan. Kalau zakat fitrah mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita. Kalau zakat mal itu mensucikan harta kita. Jadi kewajiban berzakat itu bahkan di Al-Quran banyak disebutkan, dan itu disandingkan dengan perintah sholat, aqimus sholah wa atuz zakat. Aqimus sholah wa yuqimus sholah wa yutuz zakat. Dan di Al-Quran banyak disebutkan, jadi tentang sholat kemudian zakat. Zakat itu adalah bukti dari pembuktian dari ketaatan kita kepada Allah SWT. Jadi kalau kita menganggap zakat itu nggak penting, berarti kita menganggap Islam itu nggak penting. Padahal zakat itu adalah pilar dari Islam itu sendiri. Bahkan kalau zaman Rasulullah ada supaya menyuruh diperangi kalau yang menentang zakat, menentang zakat supaya diperangi. Karena itu adalah bagian dari syariat Islam, bagian dari pilar Islam, dan bagian dari proses pembangunan Islam itu sendiri. Jadi nggak bisa dipisahkan. Iya, udah disandingkan sama sholat, berarti benar-benar wajib ya zakat itu ya. Nah, kan zakat itu apa namanya? Yang orang yang membayarnya itu kan yang mampu, dan juga ya